Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perubahan makalah rekayasa perangkat lunak. Next. Anggota kami terdiri dari yang pertama Nisa Isatul Umar dengan NIM 34, Bunga Devina Firdaus dengan NIM 51, Anida Iskalamayro dengan NIM 70, Nurafina Naswani dengan NIM 120. Next. Di sini kami merangkum 3 jurnal, yaitu jurnal yang pertama adalah penerapan metodologi rekayasa perangkat lunak untuk efisiensi, yang jurnal yang kedua adalah penggunaan metode Scrum dalam pengembangan perangkat lunak literatur review, jurnal yang ketiga yaitu perbandingan metodologi waterfall dan RAD atau Rapid Application Development dalam pengembangan sistem informasi. Next. Oke, yang pertama adalah jurnal pertama, penerapan metodologi rekayasa perangkat lunak untuk efisiensi. Next. Oke, untuk latar belakangnya yaitu pengembangan perangkat lunak menghadapi tantangan efisiensi dan efektivitas, terutama dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan model SDLC yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan. SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan model dan rangkaian proses yang diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Penelitian ini membahas 3 model utama, yaitu waterfall, prototyping, RAD atau Rapid Application Development, dengan fokus pada efisiensi, fleksibilitas, dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Next. Kemudian metodologinya yaitu dalam studi ini digunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengilustrasikan fakta, karakteristik, dan hubungan fenomena yang sedang dipelajari secara sistematis, objektif, dan akurat. Sebagai perbandingan, dipilih beberapa metode yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak antara lain waterfall, prototype, dan RAD atau Rapid Application Development. Setelah itu dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta aktivitas masing-masing metodologi dalam meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Next. Kemudian hasil dan pembahasannya. Di sini terdapat 3 metode yang kami bahas, yaitu model waterfall, model prototype, dan juga Rapid Application Development atau RAD yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk model yang pertama yaitu ada model waterfall. Metode ini memulai proses dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan dan langkah terakhir dalam pengembangan sistem. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, setiap tahap itu harus diselesaikan tanpa adanya kemungkinan untuk kembali atau mengulang tahap yang telah dilalui. Nah, berikut bisa dilihat di gambar yang terlampir, ada langkah-langkah model waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan yang terakhir penerapan program. Next. Yang kedua yaitu ada model prototype. Model prototyping adalah suatu teknik yang memungkinkan pengumpulan informasi secara cepat mengenai kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memfokuskan pada penyajian berbagai aspek dari software yang akan terlihat oleh pengguna. Prototipe yang dihasilkan kemudian dinilai oleh pelanggan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi kebutuhan dalam peningkatan software. Prototipe ini dapat dipahami sebagai alat yang mengajarkan calon pembuat dan pengguna tentang cara sistem bekerja lebih utuh. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari model prototipe. Terus ada build atau review mockup, lalu customer juga bisa test drive mockup tersebut. Next. Yang ketiga yaitu ada model Rapid Application Development atau RAD. Metodologi ini adalah pendekatan bertahap dalam pengembangan sistem melalui perangkat lunak dengan penekanan pada kemajuan di setiap tahap. Ia memecah setiap fase menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan setiap prosesnya mengikuti prinsip yang sama seperti metode waterfall. RAD sendiri menekankan tentang kecepatan dan akurasi dalam setiap tahapan pembangunan, karena kedua aspek ini sangat penting dalam metodologi ini. Berikut langkah-langkah untuk membuat metode RAD ini. Yang pertama ada business modeling, yang kedua documentation modeling, yang ketiga proses modeling, keempat application generation RAD, yang kelima ada testing dan turnover.
Next. Nah, ini merupakan gambar dari skema model RED itu sendiri. Nah, setelah dilakukan penelitian nih, diuji dari ketiga model tersebut, maka dapat dihasilkan bahwa metodologi waterfall cocok digunakan untuk proyek dengan persyaratan awal yang stabil, namun memiliki kelemahan pada fleksibilitasnya. Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa metodologi waterfall efektif untuk manajemen proyek, tetapi tidak ideal untuk proyek yang dinamis. Next. Nah, kesimpulan dari jurnal yang pertama itu setiap metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang dipengaruhi oleh kompleksitas dan kebutuhan proyek. Memilih metodologi yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan efisiensi tim pengembang. Dengan pendekatan linearnya, metode waterfall sangat ideal untuk proyek yang memiliki persyaratan yang jelas dan stabil di awal, namun kurang fleksibel untuk berubah seiring berjalannya proses pengembangan. Menurut penelitian ini, tidak ada strategi yang dapat digunakan secara universal untuk semua situasi. Saat memilih metodologi, harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pengguna, anggaran, sumber daya yang tersedia, tingkat risiko, dan kompleksitas proyek. Disarankan nih untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kombinasi metodologi yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan aspek seperti skala proyek, dinamika pengguna, dan integrasi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau pengembangan berbasis cloud. Next. Oke, selanjutnya ada jurnal kedua dengan judul Penggunaan Metode Scrum dalam Pengembangan Perangkat Lunak Literature Review. Next. Scrum merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan produknya secara berkelanjutan. Fleksibilitas Scrum sebagai sebuah framework membuatnya banyak digunakan oleh industri startup maupun perusahaan TI. Dalam penerapannya, Scrum dapat dikombinasikan dengan berbagai tools dan teknik, menjadikannya metode yang efektif dan mudah diterapkan. Namun, proses Scrum yang kompleks seringkali menimbulkan tantangan yang memerlukan identifikasi masalah dan diskusi solusi bersama tim agar pengembang perangkat lunak dapat berjalan optimal. Next. Selanjutnya ada metodologi. Studi ini menggunakan metodologi studi literatur dengan mencari referensi berdasarkan landasan teori yang relevan. Langkah-langkah utama meliputi menyiapkan tools seperti Publish or Perish dan Mendeley, mencari serta pembukaan paper terkait, menerjemahkan dan memilih paper menggunakan Google Translate, hingga mengunduh dan menyeleksi paper untuk analisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, mendukung proyek pengembangan aplikasi. Pengembangan dengan metode Agile khususnya Scrum terbukti mampu menghasilkan perangkat lunak berkualitas dalam waktu singkat, bahkan bagi pemula. Siklus pengembangan yang cepat dan rilis bertahap menjadi keunggulan dari metode ini. Yang kedua, mengintegrasikan keamanan dan privasi di HCD Scrum. Menguji PS Process yang mendukung tim dalam pengembangan perangkat lunak yang orientasinya privasi dengan pengetahuan terbatas terkait peraturan perlindungan data dan privasi berdasarkan desain. Menyajikan pendekatan HCD untuk pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada keamanan dan privasi yang berintegrasi dalam metodologi Agile Scrum yang mendefinisikan sebagai Scrum keamanan HCD. Selanjutnya yang ketiga ada Scrum untuk desain additif manufaktur, di mana metode Scrum dapat membantu pengembangan perangkat lunak dengan manufaktur additif yang memungkinkan prototyping berkualitas tinggi tanpa alat bantu, serta mendukung fase desain produk. Selanjutnya yang kelima ada adopsi pair programming dan Scrum di dunia akademis.
Scrum di dunia akademik sendiri seperti SIA dan CAM mendukung mahasiswa untuk bekerja dalam tim menggunakan Scrum dan file programming dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik industri. Yang keenam, ada adaptasi peran Scrum pada proyek perangkat lunak. Model adaptasi Scrum membantu praktisi menyesuaikan Scrum dengan kebutuhan proyek. Nah, ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan peran selain Scrum Master. Yang ketujuh, ada kerangka kerja untuk manajemen resiko dalam proses pengembangan Scrum. Penelitian ini mengembangkan model manajemen risiko dalam Scrum yang belum memiliki proses khusus untuk risiko dengan 6 fase untuk membantu tim mengelola risiko lebih baik. Dan yang terakhir itu ada identifikasi masalah, penerapan metode Agile, manajemen waktu menjadi masalah penting dalam tim pengembangan, dan penelitian ini mengidentifikasi masalah serta solusi untuk mengatasi 5 tantangan utama dalam penerapan Scrum. Next. Nah, dari jurnal tersebut maka ada kesimpulannya, yaitu penggunaan Scrum dalam pengembangan perangkat lunak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, baik membantu maupun menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Scrum terkait proses yang begitu kompleks, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi penyebab masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan solusi yang tepat dengan tim agar mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada dalam setiap prosesnya. Next. Oke, selanjutnya jurnal ketiga, judulnya Perbandingan Metodologi Waterfall dan RAD atau Rapid Application Development dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama di sini ada latar belakangnya. Berkembangnya kebutuhan perangkat lunak membuat perancangan sebuah sistem menjadi sebuah kebutuhan pula, terutama untuk sistem yang besar, sulit, dan memiliki fitur kompleks. Terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam pengembangan sistem, diantaranya Waterfall dan RAD, Rapid Application Development. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga terkadang membutuhkan studi khusus agar dapat menentukan metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Lalu ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengkomparasi data dari penelitian terdahulu. Fokusnya adalah membandingkan metode pengembangan sistem informasi yaitu Waterfall dan RAD. Hasil dan pembahasannya, SDLC, System Development Life Cycle, adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dibuat. Model SDLC yang dibahas pada penelitian ini adalah model Waterfall dan Rapid Application Development RAD, atau yang biasa kita sebut RAD. Yang pertama adalah model Waterfall. Nama lain dari model ini adalah Linear Sequential Model, di mana hal ini juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan desain, lalu representasi antarmuka dan prosedur pengkodean, setelah itu pembuatan kode program, dan pengujian, serta pemeliharaan. Karena perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya ada model RAD atau Rapid Application Development. Model RAD adalah adaptasi dari model Waterfall versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model air terjun untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. Model RAD membagi tim pengembang menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen masing-masing. Tim pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Tahapan model RAD ini diantara lain pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi,
dan pengujian. Jika sudah teruji, maka tim pengembang komponen dapat beranjak untuk mengembangkan komponen berikutnya. Selanjutnya, ini perbandingan metode waterfall dan kelebihan dan kekurangan metode RAD. Yang pertama di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall. Metode ini memiliki kelebihan dalam pengembangan yang terstruktur pasti dan mudah diterapkan. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas sejak awal, menghasilkan perangkat lunak berkualitas serta dokumentasi yang rapi. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan, sulit menyesuaikan kebutuhan di tengah proses, serta membutuhkan komitmen sejak awal. Selain itu, pelanggan harus menunggu hingga selesai dan pengembang berpotensi mengalami waktu kosong karena ketergantungan antar tahap. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan metode RAD, Rapid Application Development. Kelebihannya itu lebih efektif dibanding model waterfall. Dalam memenuhi kebutuhan langsung pelanggan, cocok untuk proyek dengan waktu singkat dan memungkinkan penggunaan kembali komponen yang ada sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, model ini memerlukan komitmen tinggi, tidak cocok untuk sistem berisiko tinggi dan butuh banyak tenaga kerja. Selain itu, perubahan di tengah proses memerlukan kontrak yang baru bisa memperlambat pengembangan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan perbandingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model waterfall lebih cocok digunakan pada sistem informasi yang kebutuhan dan spesifikasinya dapat diidentifikasikan sejak awal, dengan tujuan membangun sistem dari nol hingga tahap pengujian. Sementara itu, model Rapid Application Development atau RAD lebih sesuai untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar yang membutuhkan waktu lebih singkat, dengan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan dan memungkinkan pengembangan lanjutan dalam jangka panjang. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga memiliki metode terbaik bergantung pada kebutuhan dan karakteristik proyek yang akan dikembangkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.